menerjemahkan bahasa biasanya. Ada yang pernah di sini? Belum? Belum pernah? Oh, nanti bisa dibantu belajar ya. Atau coba kalau kalian lihat YouTube, biasanya kalian lihat apa? Biasanya ya, kalau kita lihat YouTube itu, biasanya ketika misalkan kita lihat musik qasidah misalkan, ya. Nah, pasti ketika kita lihat YouTube lagi itu banyak rekomendasi untuk qasidah lagi. Kalau kita sering di YouTube itu nyetel video ceramah misalkan, pasti rekomendasinya pun akan banyak ceramah. Misalkan teh Ustadzah Hadi Hidayat, pasti yang datang itu Ustadzah Hadi Hidayat. Betul tidak? Betul begitu ya? Kalau kita lihat di video itu, misalkan lihatnya game, pasti akan muncul rekomendasi untuk melihat game. Nah, itu teh adalah bagian daripada AI, ya. Ya. AI atau kecerdasan buatan itu apa? Kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dan AI juga dapat membantu manusia dalam berbagai bidang. Kemudian contoh AI itu apa? Di antaranya ada Google Assistant. Suka pakai Google Assistant di HP? Suka ya? Kemudian Siri, ya, filter wajah. Buat apa biasanya filter wajah? Biar cantik. Kemudian apa manfaat AI? Coba kita lihat. Apa manfaat AI? Manfaatnya diantaranya membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien. Kemudian membantu belajar, ya, belajar kita bisa dibantu AI. Bisa. Hiburan? Bisa, seperti tadi ya, kalau lihat di YouTube, ya, direkomendasi. Kalau setel musik lagi. Kalau ceramah biasanya rekomendasinya ceramah juga. Kemudian transportasi, ya, ada manfaatnya dari transportasi. Kemudian juga untuk kesehatan. Ya, jadi banyak manfaat AI itu yang bisa digunakan oleh manusia. Selain manfaat, juga ada resiko dari AI itu. Apa risikonya? Bisa ketergantungan. Ya, misalkan kita mengerjakan PR nih, PR matematika misalkan. Dulu minta bantuan AI. Mudah
membuat, yang mengembangkan, ente berarti pengguna aktif. Kalau pengguna pasif siapa? Pemakai biasanya. Ya. Kalau pengguna pasif itu pemakai seperti kita ya menggunakan Google Translate. Nah, selanjutnya ya, coba sekarang kalian simak video yang akan Ibu siapkan. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan AI melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah hewan yang terdaftar dalam database penyidikan dan memberi peringatan kepada petugas. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan setelah kalian menyimak video? Nah, anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya, sekarang kalian silakan diskusi. Ibu akan bagikan LKPD untuk bisa kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing, ya. Silakan kerjakan. Bagaimana, ada kesulitan? Bisa kan? Nah, nanti kalian sebutkan contohnya. Kemudian itu termasuk pengguna pasif atau aktif. Nah, kemudian manfaatnya apa dari contoh yang kalian sebutkan? Ya, bisa kan? Bisa. Ini sebelah sini sudah? Sudah? Ya. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada contohnya ya. Udah kan? Nah, tinggal didiskusikan. Kalian mau ngambil yang mana yang biasanya lebih dekat dengan kita yang sering kita gunakan? Nah, anak, sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, siap presentasi ya? Siap presentasi? Oke. Ini asal lalu musik ya, teh. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Anak-anak soleh, aku anak soleh, amin. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Google Translate. Penggunaan pasif. Manfaat membantu menerjemahkan bahasa. Risiko bisa salah arti. Page unlock. Penggunaan pasif membuka file lebih cepat dan aman. Risiko dan wajah dan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Contoh AI. Yang pertama, Google Translate. Penggunaannya aktif, pasif. Manfaatnya adalah membantu menerjemahkan bahasa. Kemudian risikonya bisa salah arti. Kedua, page unlock. Penggunaan pasif. Manfaatnya membuka HP lebih cepat dan aman. Risikonya data wajah bocor. Nomor 3, chatbot atau aplikasi. Penggunanya aktif atau pembuat pasif. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah terampil. Ya. Coba setelah tadi kita berdiskusi dan mempresentasikan, coba
asisten bagi kita, ya, bisa menjadi sahabat untuk kita. Tapi kita juga harus ingat, apa yang harus kita ingat? AI sangat bermanfaat untuk belajar dan membantu pekerjaan. Kemudian ada peran pengguna aktif dan pasif. Juga gunakan AI dengan bijak, ya. Kita harus bisa menggunakan AI dengan bijak. Nah, yang ingin Ibu pesankan untuk kalian, AI itu seperti pisau. Kalau digunakan baik, akan menolong kita. Kalau kita menggunakannya dengan baik, akan menolong, membantu, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita salah menggunakan, kita bisa jadi terlukai oleh AI, ya, bisa jadi mencelakakan diri kita jika kita tidak menggunakan dengan cerdas atau dengan baik, ya. Maka gunakan AI dengan cerdas, etis, dan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini, ya, sudah Ibu sampaikan. Bagaimana, sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, pembelajaran coding dan KA kita akan lanjutkan di minggu depan. Hari ini mudah-mudahan semuanya dapat menjadi ilmu, dapat menjadi bekal bagi